sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah, pelatih Suwon Football Club beberkan alasan rekrut Pratama Arhan sudah pantau gerak-gerik penampilannya sejak di Timnas Indonesia Junior. Begini faktanya. Presiden Jokowi senang skuad Timnas Indonesia diisi para pemain muda di Piala Asia 2023. Ini adalah aset yang akan mengharumkan bangsa Indonesia di masa depan. Gila sempat kencing darah akibat benturan, tetap ngotot main full time. Begini kondisi terkini Jordi Amat dan fakta kejadiannya. Optimisme Shin Tae-yong antar Timnas Indonesia permalukan Vietnam di Piala Asia 2023. Jelang pertarungan hidup mati, pemain Vietnam kuliti kelebihan dan kekurangan Timnas Indonesia. Alhamdulillah, pelatih Suwon Football Club beberkan alasan rekrut Pratama Arhan sudah pantau gerak-gerik penampilannya sejak di Timnas Indonesia Junior. Begini faktanya. Pemain belakang Timnas Indonesia, Pratama Arhan, bergabung dengan Suwon Football Club. Kabar tersebut disampaikan oleh kanal Instagram resmi milik klub pada Selasa. Bergabungnya Pratama Arhan ke Suwon Football Club jelas menjadi sejarah baru bagi sepak bola Indonesia. Pasalnya, pemain asal Kabupaten Blora tersebut jadi nama pertama dari Indonesia yang tampil di Liga Kasta tertinggi Korea Selatan. Memang sebelumnya ada nama Asnawi Mangkualam yang sudah 3 musim berkarier di Liga Korea Selatan. Namun karier pemain asal Makassar tersebut dihabiskan di klub kasta kedua Liga Korea Selatan. Manajemen dan tim pelatih Suwon Football Club pun angkat bicara soal perekrutan pemain 21 tahun tersebut. Pelatih Suwon Football Club Kim Eun-jo Ong memberikan pendapatnya soal perekrutan Pratama Arhan. Dirinya mengaku sudah memantau ex-pemain Tokyo Verdy tersebut sejak lama. Kim Eun-jo Ong mengaku sudah memantau Pratama Arhan sejak main di Timnas Indonesia level kelompok umur. Saya telah mengawasinya sejak saya berada di tim nasional kelompok usia, ujar Kim Eun-jo Ong. Dirinya ingin membantu perkembangan Pratama Arhan selama bergabung dengan Suwon Football Club. Presiden Jokowi senang skuad Timnas Indonesia diisi para pemain muda di Piala Asia 2023. Ini adalah aset yang akan mengharumkan bangsa Indonesia di masa depan. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi mengaku senang skuad Timnas Indonesia diisi oleh para pemain muda di Piala Asia 2023. Menurutnya, hal ini bisa jadi modal bagus bagi Timnas Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Jokowi kala membicarakan penampilan Timnas Indonesia di laga perdana Piala Asia 2023. Presiden Republik Indonesia itu pun mengaku senang dengan permainan yang ditunjukkan oleh para pemain Timnas Indonesia dalam Piala Asia 2023 saat melawan Timnas Irak di Qatar. Meskipun kalah dari tim Singa Mesopotamia julukan Timnas Irak dengan skor 1-3. Presiden Jokowi senang karena skuad Garuda diisi oleh pemain yang rata-rata berusia paling muda di antara pemain negara lain di Piala Asia 2023. Menurutnya, membangun sebuah tim kuat membutuhkan waktu. Membangun sebuah tim yang baik itu membutuhkan waktu. Yang saya senang, tim kemarin itu, kita adalah rata-rata usianya adalah paling muda dari Indonesia. Karena di bawah 24 tahun. Ujar Presiden Jokowi, materi pemain Timnas Indonesia yang didominasi usia muda.
kata Presiden, merupakan modal bagus bagi Indonesia. Dengan begitu, tim yang kuat bisa terbentuk dalam jangka menengah dan panjang. Ini adalah aset yang akan mengharumkan bangsa Indonesia di masa depan. Gila sempat kencing darah akibat benturan, tetap ngotot main full time. Begini kondisi terkini Jordi Amat dan fakta kejadiannya. Pemain berposisi sebagai bek itu mengaku bahwa dia sempat mengalami kencing darah. Hal tersebut disebabkan karena Jordi Amat terjatuh dengan posisi yang kurang pas setelah berbenturan dengan Asnawi Mangkualam. Setelah kejadian itu, Jordi Amat menjelaskan bahwa timbul rasa sakit di pinggulnya. Tak sampai di situ saja, pemain milik klub Johor Darul Takzim itu juga sempat mengalami kencing darah. Hebatnya, Jordi Amat tampil penuh dalam laga melawan Irak. Hai, terima kasih kepada semua orang yang memberikan perhatiannya. Semuanya baik-baik saja. Saya ingin memberitahu Anda bahwa selama paruh pertama permainan, saya mendapatkan benturan keras di pinggul yang menyebabkan kencing darah di saat jeda, tulis Jordi Amat. Meski begitu, Jordi Amat menegaskan bahwa kondisinya kini mulai membaik. Dia pun berharap bisa segera pulih agar bisa tampil memperkuat timnas Indonesia di laga selanjutnya. Optimisme Shin Tae-yong antar timnas Indonesia permalukan Vietnam di Piala Asia 2023. Shin Tae-yong optimistis membawa timnya mengalahkan Vietnam di matchday kedua grup D Piala Asia 2023 Jumat 19 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Keyakinan itu muncul karena Shin Tae-yong bakal menyiapkan segala sesuatunya sebaik mungkin jelang laga kontra Vietnam. Timnas Indonesia yang mengincar target lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 tumbang 1-3 dari Irak di matchday pertama. Kondisi ini memperkecil peluang timnas Indonesia untuk lolos ke fase gugur. Satu-satunya jalan untuk membuka peluang timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 adalah menang atas Vietnam. Karena itu, Shin Tae-yong berambisi mengantarkan skuad Garuda meraih 3 poin kontra Golden Stars julukan Vietnam. Kami kalah versus Irak pada pertandingan pertama di Piala Asia, tetapi kami akan mempersiapkan lebih baik untuk pertandingan berikutnya versus Vietnam, kata Shin Tae-yong. Persiapan itu agar kami dapat meraih kemenangan, katanya. Jelang pertarungan hidup mati, pemain Vietnam kuliti kelebihan dan kekurangan timnas Indonesia. Pemain Vietnam Pham Xuan Man berbicara terkait kelebihan dan kekurangan timnas Indonesia. Pertama adalah terkait kelebihan timnas Indonesia. Pham Xuan Man menilai skuad Garuda memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Selain itu, timnas Indonesia juga bermain sangat kompak. Perlu diketahui penilaian dari Pham Xuan Man bukannya tanpa dasar. Pemain berusia 27 tahun itu memberikan komentar tepat setelah melihat langsung permainan timnas Indonesia melawan Irak. Kelebihan Indonesia adalah semangat dan gaya bermain yang tidak takut kontak, kata Pham Xuan Man. Kedua adalah kekurangan timnas Indonesia. Pham Xuan Man berpendapat bahwa ada jarak antara pemain bertahan timnas Indonesia dengan gelandang. Pemain berposisi sebagai bek itu lalu berniat memanfaatkan ruang tersebut untuk meraih kemenangan. Kita akan coba manfaatkan.
Timnas Vietnam akan berusaha mempersiapkan diri sebaik mungkin, ujarnya.